Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nelson dalam pelajaran fisika. Pagi hari ini kita akan belajar tentang dua keping sejajar atau yang disebut dengan kapasitor. Kita akan pelajari bagaimana kuat medan di antara dua keping itu dan bagaimana kapasitor bisa menampung muatan dan fungsi-fungsi kapasitor yang lain. Baik, kapasitor merupakan dua plat konduktor yang disusun sejajar. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki berbagai jenis seperti kapasitor kertas, mika, keramik, elektrolit, dan lain-lain. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada dua platnya. Luasnya A terpisah dengan jarak D. Nah, kapasitor ini kalau diberi beda potensial, maka dia akan menyimpan muatan. Muatan itu akan tersimpan di keping A dan keping B ya. Maka karena berbeda muatan akan timbul medan listrik di antaranya. Nah, kapasitas kapasitor merupakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. Secara matematik dirumuskan C sama dengan Q per V. Nah, kalau kapasitornya dalam kondisi kosong atau hanya udara, maka kapasitasnya dirumuskan CO atau C0 sama dengan epsilon 0 kali A per D. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas vakum atau udara. Nah, kalau dia disisipi bahan dielektrik, maka kapasitasnya berubah menjadi C sama dengan K epsilon 0 kali A per D atau C sama dengan K dikali C0. Dengan C adalah kapasitas, Q muatan listrik, satuannya coulomb, A luas keping sejajar, V beda potensial, D jarak antar keping dalam meter, K konstanta dielektrik, epsilon adalah permitivitas, CO adalah kapasitas bahan dielektrik tanpa bahan ya, tanpa bahan tambahan. Sedangkan E adalah kuat medan listrik. Berikut kita lihat contoh soal ya. Sebuah kapasitor terbuat dari dua keping konduktor yang masing-masing luasnya 12 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 2 mm. Hitung kapasitas kapasitor tersebut jika di antara kedua keping tersebut berisi A. Udara, B. Zat dengan konstanta dielektrik 50. Diketahui A 12 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, D sama dengan 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk udara, permitivitasnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian K 50. Ditanyakan C0 dan C. Jawab, C0 sama dengan epsilon 0 dikali A per D.
8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 12 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 53,1 kali 10 pangkat min 12 farad. Pangkat min 12 sama dengan piko. Jadi ditulis sama dengan 53,1 pikofarad. Yang B, kapasitas pada saat diberi bahan dengan konstanta dielektrik 50. Jadi C sama dengan K epsilon 0 kali A per D. 50 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya 2655,1 kali 10 pangkat min 12 farad. Bisa kita ubah menjadi 2,655 kali 10 pangkat min 9 farad. Pangkat min 9 itu nano, jadi sama dengan 2,655 nanofarad. Oke, berikutnya kita lihat energi dalam kapasitor. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, medan listrik sendiri adalah E sama dengan V per D. E adalah medan listrik, V itu beda potensial, D adalah jarak keping. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Nah, jadi muatan itu dipindahkan dari sumber tegangan ke dalam kapasitor. Nah, untuk memindahkan itu dibutuhkan energi. Nah, kita lihat grafiknya antara muatan dan beda potensial. Nah, kita lihat dari grafik ini, grafik QV, muatan sebanding dengan beda potensial. Muatan juga sebanding dengan besarnya kapasitas kapasitor. Jadi besarnya usaha yang diperlukan untuk mengisi muatan listrik dalam kapasitor dapat dinyatakan dalam grafik QV. Secara matematis dirumuskan, kita ambil luas grafik di bawah kurva. Itu berbentuk segitiga, setengah alas kali tinggi. Jadi W sama dengan setengah kali Q kali V. Nah, jika kita masukkan Q-nya sama dengan C kali V, maka diperoleh W sama dengan setengah CV kuadrat. Dengan W adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Atau energi yang dipakai untuk memindahkan, sama ya. C, kapasitas kapasitor. V adalah beda potensial kedua keping. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah kapasitor yang mempunyai kapasitas sebesar 400 mikrofarad dengan jarak antar keping 2 mm. Dipasang pada tegangan 100 volt. Tentukan kuat medan listrik antara keping dan energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Kita lihat diketahui C sama dengan 400 mikro sama dengan
4 kali 10 pangkat min 4 farad ya. Mikro itu pangkat min 6 dengan 100 jadi pangkat min 4 ya. D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. V sama dengan 100. Ditanyakan E dan W. Jawab, E sama dengan V per D. 100 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. 100 dibagi 2 itu 50. Naik ke atas pangkat min 3 jadi 1000. Jadi 50.000 volt per meter. Berikutnya W. W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Sama dengan setengah dikali 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 100 kuadrat. 100 kuadrat berarti 10 pangkat 4. Dengan 10 pangkat min 4 habis. Jadi setengah kali 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 joule. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat susunan kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor ini bervariasi. Nah, untuk kebutuhan dengan nilai tertentu maka dia bisa digabung untuk menghasilkan nilai sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat pertama gabungan seri atau susunan seri. Ini ada 3 buah kapasitor disusun seri. Nah, hasilnya bisa dianggap menjadi sebuah kapasitor baru. Gabungan seri disebut CS kapasitasnya ya. Nah, pada susunan seri seperti kita sudah pelajari di listrik dinamis, pada susunan seri jumlah tegangan ditambahkan. Jadi V susunan seri sama dengan jumlah tegangan masing-masing kapasitor. Jadi Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke. Nah, selanjutnya oleh karena V sama dengan Q per C, kalau V1 berarti Q1 per C1, V2 adalah Q2 per C2. Kalau ini kita substitusi ke persamaan ini tadi, maka kita peroleh persamaan berikutnya adalah Qs per Cs sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Nah, karena Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 ya. Karena dalam rangkaian seri kuat arus itu sama pada setiap kapasitor. Nah, oleh karena kuat arusnya sama, maka muatannya juga sama. Nah, kalau kita masukkan Q-nya sama, maka bisa dicoret. Sehingga diperoleh 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sekarang kita lihat contoh soal. 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya 3 mikrofarad, 12 mikrofarad, dan 4 mikrofarad dihubungkan seri kemudian dipasang pada sumber tegangan sebesar 24 volt. Hitung A. Kapasitas susunan seri, B. Muatan total, C. Muatan masing-masing kapasitor, D. Tegangan masing-masing kapasitor. Diketahui
C1 sama dengan 3 mikrofarad, C2 sama dengan 12 mikrofarad, C3 sama dengan 4 mikrofarad. Dan tegangan sumber sama dengan 24 volt. Ditanyakan CS, yang B QS, yang C Q1, Q2, dan Q3, D V1, V2, dan V3. Jawab 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya, jadi menjadi 4 per 12 ditambah 1 per 12 ditambah 3 per 12 sama dengan 8 per 12. Jadi 1 per CS sama dengan 8 per 12. Sehingga CS sama dengan 12 per 8. Sama dengan 1,5 mikrofarad. Yang B, QS sama dengan CS dikali VS. Sama dengan 1,5 dikali 24. Sama dengan 36 mikrokulom. C, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan QS. Karena dalam rangkaian seri kuat arusnya sama sehingga muatan yang tersimpan pada kapasitor juga sama. Jadi Q1, Q2 sama dengan Q3 sama dengan QS sama dengan 36 mikrokulom. D, V1 sama dengan QS per C1 sama dengan 36 per 3 sama dengan 12 volt. V2 sama dengan QS per C2 sama dengan 36 per 12 sama dengan 3 volt. V3 sama dengan QS per C3 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9 volt. Jadi kalau kita jumlah 12 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 24. Jadi sama dengan total tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan. Berikutnya kita lihat susunan paralel. Pada susunan ini kapasitor dipasang sejajar. Nah, pada rangkaian paralel kuat arusnya yang disuplai oleh sumber tegangan sama dengan jumlah kuat arus yang
melewati masing-masing kapasitor. Nah, karena kuat arusnya masing-masing, maka muatan juga masing-masing sehingga muatan total menjadi jumlah muatan total masing-masing kapasitor. Jadi diperoleh Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, karena Q sama dengan C kali V, maka bisa kita substitusi Q1 sama dengan C1 kali V1, Q2 sama dengan C2 kali V2, dan Q3 sama dengan C3 kali V3. Jadi kalau kita substitusikan maka kita peroleh CP kali VP sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 kali V3. Nah, pada susunan paralel, beda potensialnya antara masing-masing kapasitor adalah sama. Jadi Vs sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kalau kita substitusikan ke sini maka kita bisa coret V-nya sehingga diperoleh Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Selanjutnya kita lihat contoh soal. 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad disusun paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 16 volt. Hitung A. Kapasitor susunan paralel. B. Muatan total. C. Muatan masing-masing kapasitor. D. Tegangan masing-masing kapasitor. Diketahui C1 4 mikrofarad. C2 6 mikrofarad. C3 12 mikrofarad. Vs, V sumber maksudnya, sama dengan 16 volt. Ditanyakan Cp, Qp, terus Q1, Q2, dan Q3, terus D, V1, V2, dan V3. Jawab, Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 22 mikrofarad. Qp sama dengan Cp dikali V sama dengan 22 dikali 16 sama dengan 352 mikrokulom. Q1 sama dengan C1 kali V sama dengan 4 kali 16 sama dengan 64 mikrokulom. Q2 sama dengan C2 kali V sama dengan 6 kali 16 sama dengan 96 mikrokulom. Q3 sama dengan C3 kali V sama dengan 12 kali 16
sama dengan 192 mikrokulom. Yang D, V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V, karena dia paralel. Sama dengan 16 volt. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, silakan mengerjakan tugas yang ada di kolom tugas. Dan jangan lupa setelah selesai dikerjakan, diupload kembali. Dan untuk minggu depan, kita akan ulangan harian. Baik, hari ini pelajaran fisika cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.